Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Syahrizal Aldi. Dalam kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang vektor melalui video pembelajaran ini. Adapun agenda yang akan kita bahas di setiap pertemuan, yang pertama untuk pertemuan 1 tentang pengertian vektor. Untuk pertemuan kedua, kita akan membahas tentang penguraian vektor. Untuk pertemuan ketiga, tentang penjumlahan vektor. Dan yang terakhir, pertemuan keempat, mengenai pengurangan vektor dan vektor perpindahan. Adapun kali ini, yakni pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang pengertian vektor. Oke, kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Nah, pengertian vektor. Vektor adalah jenis besaran yang mempunyai nilai dan arah. Nah, di sini Bapak sudah garis bawahi bahwa vektor itu adalah jenis besaran yang mempunyai nilai dan arah. Perlu diingat ya anak-anak bahwa vektor itu ialah sesuatu atau suatu jenis besaran yang mempunyai nilai dan juga arah. Ini Bapak sudah kasih warna biru supaya kalian bisa mengingat poin pentingnya dari apa pengertian tentang vektor itu sendiri. Nah, kemudian besaran yang termasuk besaran vektor adalah yang pertama, ada perpindahan, ada gaya, ada kecepatan, dan ada juga percepatan. Itu merupakan contoh beberapa besaran vektor. Kemudian, sebuah vektor digambarkan sebagai sebuah garis berarah yang mempunyai titik tangkap atau titik pangkal sebagai tempat permulaan vektor itu bekerja. Kemudian panjang garis menunjukkan nilai vektor dan arah panah menunjukkan arah vektor itu bekerja. Nah, garis yang melalui vektor tersebut dinamakan garis kerja. Ini Bapak akan berikan contoh bahwa di sini ada suatu anak panah, dua anak panah, di mana ukuran panjangnya ini masing-masing berbeda. Kemudian di sini ada huruf A. Huruf A ini merupakan pangkal dari suatu vektor itu, permulaannya. Ini A ya. Kemudian titik akhirnya dari suatu vektor itu adalah huruf B. Di sini Bapak sudah berikan huruf B. Kemudian arah vektornya ini, jika kita ibaratkan dengan arah mata angin, itu berada pada arah timur. Ini juga berada pada arah timur. Nah, namun, pada bagian vektor ini besar perpindahan, itu sebesar 5 meter. Sedangkan untuk yang ini, gambari vektor yang paling kecil ini, itu besarnya 2 meter. Kayak gitu. Jadi, vektor ini memiliki pangkal dari A dan ujung yakni B yang memiliki arah ke timur dengan nilai sebesar 5 meter kayak itu. Kemudian jika kita lihat lagi di bagian arah mata angin bahwa timur itu arahnya ke kanan, kemudian barat itu arahnya ke kiri, utara itu arahnya ke atas, dan selatan itu arahnya ke bawah. Nah, ini pengertian vektor. Kemudian yang kedua tentang penulisan dan penggambaran vektor. Nah, sebuah vektor dalam sebuah buku cetakan, nah misalkan buku cetakan kita nih, biasanya dapat dinyatakan dalam lambang huruf besar yang dicetak tebal atau bold. Contohnya sebagai berikut ini. Nah, ini kita lihat bahwa huruf A ini dicetak tebal, huruf B ini dicetak tebal, dan C ini dicetak tebal. Masing-masing ini merupakan huruf kapital yang dicetak tebal, yang nantinya kita sebut sebagai vektor kayak gitu. Kemudian, untuk tulisan tangan, sebuah vektor dilambangkan dengan sebuah huruf kecil yang diberinya tanda anak panah di atasnya. Misalnya sebagai berikut ini. Nah, ini ada huruf-huruf kecil, di mana pada bagian atasnya diberikan anak panah kecil. Nah, ini menandakan penulisan vektor kayak gitu. Kemudian pada penulisan nilai atau besar vektor, untuk buku cetakan
biasanya menggunakan huruf besar miring atau italik, seperti huruf ini, A, B, atau C, yang dimiringkan, seperti itu. Nah, sedangkan tulisan tangan dinyatakan dengan sebuah huruf besar dengan anak panah di atasnya, beserta tanda harga mutlak, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini ada tanda harga mutlaknya. Di sini juga ada huruf A, B, C yang kapital, dan masing-masing ini memiliki anak panah di atasnya. Nah, ini merupakan tulisan tangan yang dinyatakan dengan huruf besar. Nah, ini adalah penulisan vektornya kayak gini. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian sebuah vektor digambarkan dengan anak panah. Nah, anak panahnya seperti ini. Ya. Nah, ini terdiri dari pangkal dan juga ujung, di mana untuk pangkalnya sendiri itu ada di posisi A, kemudian untuk ujungnya ada di posisi B, seperti itu. Ya. Nah, panjang anak panah menyatakan besar vektor, sedangkan arah anak panah menyatakan arah vektor dari pangkal, ingat dari pangkal ke ujung. Nah, kemudian dua buah vektor itu dinyatakan sama apabila besar dan arahnya sama. Misalkan Bapak akan gambarkan vektor itu arahnya ke sini. Gitu. Ini memiliki panjang yang relatif lebih kecil daripada yang ini ya. Jadi ini memiliki arah yang sama dengan vektor yang ada di bawah ini, anak panah yang ada di bawah ini. Arahnya sama. Seperti itu. Kemudian, jika vektor itu memiliki arah dan juga besar yang sama atau ukurannya yang sama ini, maka dia dikatakan vektor yang sama. Ini kan sama nih, panjangnya sama, arahnya sama. Nah, ini dikatakan vektor dua buah vektor yang dikatakan sama, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah contohnya bahwa di sini ada sebuah vektor gaya yang besarnya F sama dengan 5 Newton. Nah, itu dimulai dari pangkal di A, kemudian menuju ke pangkal di B. Nah, kayak itu. Nah, ini juga untuk mempermudah pemahaman dan analisis kalian. Nah, besaran vektor dapat diwakili dengan gambar yang berlaku secara universal, yaitu gambar anak panah. Anak panah dapat memberikan dua sifat yang dimiliki oleh vektor. Panjang anak panah menggambarkan nilai vektor, sedangkan arah anak panah menggambarkan arah vektornya. Nah, perhatikan contoh yang ada di sini. Ini ya, sama sini. Ini ada sebuah anak panah yang pendek juga daripada anak panah yang ada di bawahnya, sama seperti tadi yang ini. Nah, terlihat bahwa untuk yang anak panah yang paling pendek itu memiliki besar F1 sama dengan 1 Newton dan arahnya ke kanan. Sedangkan F2 besarnya 3 Newton yang arahnya ke kanan juga. Nah, panjang F2 adalah 3 kali dari F1 dan arahnya sama. Seperti itu. Nah, sekarang apabila ada sebuah vektor yang arahnya berlawanan, maka salah satunya itu memiliki sifat negatif. Misalkan yang ini arahnya ke kanan, kita memiliki perjanjian bahwa arah ke kanan itu memiliki tanda positif, misalkan 5 Newton. Kemudian arah ke kiri memiliki tanda negatif, misalnya minus 5 Newton, seperti itu. Jadi ini adalah vektor negatif, ini vektor positif.
Nah, ini tergantung perjanjian kita. Untuk arahnya ke kanan, itu adalah positif. Untuk arahnya ke kiri, itu tandanya negatif. Apabila ia berlawanan, saling berlawanan satu sama lain ini. Seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang menggambar vektor dalam bidang datar. Oke, dalam bidang datar, vektor mempunyai dua komponen, yaitu pada sumbu X dan sumbu Y. Ini perlu diingat ya anak-anak, bahwa vektor itu bekerja pada sumbu X dan sumbu Y apabila kita amati dalam dua dimensi pada diagram Cartesian. Nah, kemudian kita kan tadi sempat menyinggung tentang komponen, ya, komponen. Bahwa komponen vektor itu adalah vektor-vektor yang bekerja pada saat yang bersamaan, sehingga menghasilkan satu vektor dengan arah tertentu, atau kita sebut sebagai resultannya. Berikut ini Bapak akan tampilkan suatu gambar kepada kalian. Nah, di sini ada suatu vektor gaya F ini, yang garisnya merah. Kita coba hapus dulu tintanya. Di sini ada vektor suatu gaya. Nah, dia bergerak dari pangkal di sini, pangkal yang Bapak coret di sini, menuju ke ujung ini. Nah, panah ini. Nah, secara otomatis terdapat komponen vektor yang bergerak secara bersamaan, yakni pada sumbu X kita sebut sebagai Fx. Ini ya, dia bergerak secara bersamaan. Nah, sedangkan untuk sumbu Y, komponen vektornya itu kita sebut sebagai Fy. Nah, jadi di sini kita memiliki komponen vektor Fy, sedangkan pada bagian ini memiliki komponen Fx. Itu yang perlu diingat anak-anak ya, yakni komponen vektornya. Kemudian penulisan matematis vektor F dapat ditulis dalam komponen-komponennya, yakni vektor F sama dengan Fx ditambah Fy. Nah, dan vektor F itu merupakan jumlah komponen-komponennya. Kemudian ada cara lain untuk menuliskan vektor, yaitu vektor F itu sama dengan Fx kali I topi ditambah Fy dikali J topi. Nah, Bapak akan berbesar untuk I topi dan J topinya. Nah, di sini ada bentuk seperti segitiga kayak gini. Nah, kita sebut ini sebagai topi, ibaratkan seperti manusia menggunakan topi ya, topi. Jadi di sini ada huruf I yang diberikan garis seperti ini, yang kita sebut sebagai topi atau I topi. Dan ini juga untuk huruf J-nya kita berikan topi. Nah, di mana untuk Fx ini dan Fy ini itu menunjukkan besar harga vektor pada masing-masing komponen sumbu X. Untuk yang Fy ini sumbu X dan Fy ini adalah sumbu Y. Sedangkan untuk I topi dan J topi itu adalah vektor satuan pada masing-masing komponen sumbu X. Untuk I ini adalah komponen sumbu X dan J ini adalah komponen sumbu Y. Kemudian besar vektor F adalah sebagai berikut, bahwa vektor F sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Nah, ini perlu diingat ini untuk besar vektornya. Ya, besar vektor itu berbeda dengan penulisan vektor. Nah, untuk besar vektor itu ada akarnya, kemudian dikuadratkan. Ya, sedangkan untuk
penulisan vektor itu berbeda. Dia tidak ada akarnya dan tidak ada kuadratnya. Nah, itu harus diingat oleh anak-anak. Nah, itu merupakan menggambar vektor dalam bidang datar. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk penjelasan materi pada pertemuan pertama ini. Bapak harap anak-anak semua memahami video yang Bapak sampaikan dan jangan lupa untuk mempelajari kembali tentang pengertian vektor, terutama pada buku LKS yang anak-anak miliki, supaya kalian bisa memahami tentang vektor itu sendiri. Demikian penjelasan materi yang Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Untuk pertemuan kedua dan videonya akan Bapak bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.